Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka karena Tuhan. Sekali lagi naikkan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus Tuhan. Biarlah manis kau dengar Yesus, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesusku, Rajaku. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi katakan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu.
Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Satukan hati kita, satukan suara kita. Kita tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas puji namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas puji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Biar segala yang bernafas puji namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas puji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia, bersorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Bersorak-sorai, sorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Puji Dia dengan tarian, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Mari kita puji Dia. Hanya Dia yang layak terima pujian, terima segala hormat. Katakan biar segala yang bernafas puji namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas puji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Bersorak-sorai, sorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Bersorak-sorai, sorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Kami memuji-Mu Tuhan. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Katakan, kita puji Dia, kita tinggikan namanya. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua
Katakan bangkit, serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. maju, Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus meraya kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus meraya kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas sekali lagi. segalanya. Nama Yesus, nama Yesus Meraya kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memberi kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan.
besar, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter,
perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mari memuji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan ayat yang ke-47. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Di gereja yang mula-mula kita membaca bagaimana setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Hal ini terjadi karena gereja mula-mula tiap hari berkumpul untuk memuji Tuhan. Sebenarnya tugas utama dan tugas pertama seorang percaya adalah beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa cara kita beribadah kepada Tuhan. Cara pertama, dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika Nabi Musa akan membangun tempat ibadah bagi Tuhan, Musa meminta
agar umat Tuhan membawa persembahan kepada Tuhan. Hasilnya, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Cara kedua kita beribadah kepada Tuhan adalah melalui kelakuan yang memuliakan Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Cara ketiga kita dapat beribadah kepada Tuhan adalah melalui pujian dan penyembahan. Firman Allah berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya." Hari ini kita akan melihat beberapa hasil bila kita mengembangkan gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Yang pertama, pujian dan penyembahan memelihara kesatuan roh. Dalam Kisah Para Rasul, kita membaca bagaimana sementara jemaat bertekun beribadah menyembah Tuhan bersama-sama, ada kesehatian atau persatuan di antara mereka. Firman Allah berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Sementara mereka memuji Allah, ada kesehatian, ada persatuan di antara mereka. Sementara kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, perhatian kita terpusat kepada Yesus dan keindahan dan keagungan pribadinya, dan bukan kepada perbedaan-perbedaan di antara kita. Sementara kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita dibawa lebih dekat kepada Yesus, dan akibatnya kita dibawa lebih dekat satu dengan yang lain. Hal ini benar akan terjadi bila diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan, atau di mana saja kita berada. Pujian dan penyembahan adalah salah satu cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan dan memelihara kesehatian, persatuan, dan kesatuan di antara orang percaya. Bila ini menjadi keputusan Anda demi untuk memelihara kesehatian, persatuan, dan kesatuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan, atau di mana saja kita berada, kita bertekad bahwa dengan pertolongan Tuhan kita akan mengembangkan gaya hidup yang selalu memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Di dalam Alkitab kita menemukan hasil kedua dari kebiasaan memuji dan menyembah Tuhan secara teratur setiap hari adalah pujian dan penyembahan melepaskan kuasa Allah yang membebaskan dari setiap belenggu. Apakah ada yang sedang menderita? Apakah ada yang sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di kota Filipi ketika mereka mengusir setan dari seorang perempuan yang dikuasai oleh roh tenung. Akibatnya orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kita baca di sini bagaimana Paulus dan Silas didera, dicambuk 40 kali kurang 1 pukulan dan dimasukkan ke dalam liang tutupan gara-gara mengusir roh tenung dari seorang perempuan. Tetapi rupanya penderitaan ini diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan punya rencana yang besar, jauh lebih besar dari apa yang Paulus dan Silas sanggup pikirkan. Ketika mereka tidak menjadi kecil hati karena kesulitan dan penderitaan yang dialami dalam pemberitaan Injil, ketika badan terasa nyeri dan sakit menjadi-jadi, Rasul Paulus dan Silas memutuskan untuk memuji Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika Paulus dan Silas menyikapi penderitaan mereka dengan menyanyikan lagu pujian kepada Allah, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sementara mereka memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi, semua pintu penjara terbuka, semua belenggu terlepas. Apakah ada hal-hal yang membelenggu hidup saudara? Apakah ada kesedihan yang membelenggu hidupmu? Apakah ada kesepian yang membelenggu hidupmu? Apakah ada kenangan pahit yang membelenggu hidupmu? Apakah ada luka batin yang membelenggu hidupmu? Apakah ada sakit hati yang membelenggu hidupmu? Apakah ada sakit penyakit yang membelenggu hidupmu? Apakah ada masalah rumah tangga yang membelenggu hidupmu? Apakah ada masalah dengan keluarga yang tak kunjung bertobat membelenggu hidupmu? Apakah ada kesulitan keuangan yang membelenggu hidupmu? Apakah ada anak-anak yang menyimpang ke jalan yang kurang baik yang membelenggu hidupmu? Dan sebagainya. Apabila kita mengalami hal semacam ini, mari memuji Tuhan. Sebab pujian dan penyembahan melepaskan kuasa Allah yang sanggup mematahkan setiap belenggu. Zaman dahulu, apabila ada tahanan yang berhasil melarikan diri dari penjara, nyawa kepala penjara itu menjadi taruhannya. Karena itu, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Akibatnya, kepala penjara di Filipi itu mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kepala penjara itu bukan saja membebaskan Paulus dan Silas dengan mengantarkan mereka keluar dari penjara, tetapi juga bertanya bagaimana caranya supaya dia bisa selamat. Penderitaan hidup bila disikapi dengan pujian dan penyembahan kepada Allah bisa membuat orang untuk menjadi haus dan ingin mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak bisa memaksa seekor kuda untuk minum air. Biar kita seret ke tepi sungai, biar kita celupkan kepalanya ke dalam air, bila dia tidak haus, kuda itu tidak akan mau minum air. Cara yang paling mudah untuk membuat kuda minum air adalah dengan membuat kuda itu menjadi haus, misalnya dengan menaruh garam di mulutnya. Bila haus,
kuda itu akan minum sendiri, bahkan mencari air untuk diminum. Begitu pula dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita bisa membuat mereka haus untuk mengenal siapa Tuhan kita. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan gaya hidup yang selalu memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Pujian dan penyembahan yang dipanjatkan Paulus dan Silas di tengah-tengah penderitaan mereka ternyata bukan saja berhasil membuka pintu penjara dan membebaskan mereka dari semua belenggu, tetapi juga membuka pintu pekabaran Injil bagi mereka. Kepala penjara itu bertanya, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Paulus dan Silas. Kita baca dalam firman Allah, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Karena Rasul Paulus dan Silas memutuskan untuk memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka di penjara di kota Filipi. Hasilnya, kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia dan keluarganya memberi diri dibaptis dengan air. Dan bukan hanya itu, mereka juga dibebaskan dari penjara dan diantarkan keluar kota oleh pembesar-pembesar kota Filipi. Setiap penderitaan, apabila disikapi dengan sikap hati yang memuji dan menyembah Tuhan selalu, akan berubah menjadi kesempatan untuk melihat kuasa Allah dinyatakan. Apakah ada yang sedang menderita sekarang ini? Mari memuji dan menyembah Tuhan seperti nasihat firman Allah ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dengan senantiasa menyanyi dan memuji Tuhan, kita mengalihkan perhatian kita dari terpaku kepada masalah, kesulitan, penderitaan, dan pergumulan hidup kita menjadi terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk membuka semua pintu pertolongan yang kita perlukan dan membebaskan kita dari semua belenggu persoalan, masalah, dan penderitaan yang amat menyiksa hidup kita. Di belakang saya ada foto dari pendeta Smith Wigglesworth, seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi. Beliau berkata, kita tidak bisa beriman kalau terus memandang kepada penyakit, kesulitan, masalah yang di depan mata. Hanya ada satu yang perlu menjadi pusat perhatian kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Salah satu cara kita dapat memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan, baik dengan mazmur, lagu pujian, dan ucapan syukur yang memuliakan namanya. Smith Wigglesworth hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tiada jam lewat tanpa dia berdoa dan membaca Alkitab. Smith Wigglesworth mempunyai teman yang istrinya sakit hampir meninggal. Si suami tidak punya iman, tapi Smith Wigglesworth merasa Tuhan akan menyembuhkan perempuan ini. Jadi Smith Wigglesworth mengajak seorang teman untuk berdoa sepakat agar wanita ini disembuhkan Tuhan sesuai firman Allah.
Smith Wigglesworth meminta kawan ini berdoa terlebih dahulu. Ternyata kawan ini berdoa agar si suami tabah merawat anak-anak yang masih kecil setelah ditinggal mati istrinya. Hati Smith Wigglesworth hancur dan tak sabar rasanya menunggu orang ini selesai berdoa. Kemudian Smith Wigglesworth meminta si suami berdoa. Ternyata si suami doanya lebih tidak punya iman dari si kawan. Hati Smith Wigglesworth sangat tersiksa mendengar doa yang tak ada iman ini. Segera setelah si suami selesai berdoa, Smith Wigglesworth bergegas menuju ke tempat perempuan itu terbaring dan menuangkan seluruh isi botol minyak yang ada di tangannya kepada perempuan yang sedang sekarat itu. Sementara Smith melakukannya, dia melihat Yesus di kepala ranjang dengan senyum yang paling manis yang pernah dilihatnya. Sementara menuangkan minyak, Smith Wigglesworth berkata, "Ibu, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau." Seketika itu juga, ibu itu bangun dan sembuh seketika itu juga. Haleluya. Puji Tuhan. Bila kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus dengan senantiasa memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang sanggup mematahkan setiap belenggu, membuka setiap pintu penjara, dan memberi kita kemenangan yang kita perlukan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Besar dan mulia segala pekerjaanmu, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa. Luhur dan mulia rancangan dan kehendak-Mu, Kau Raja segala raja. Bagi Raja Agung yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Sekali lagi bersama bagi Rajamu, bagi Raja Agung yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Sekali lagi bersama katakan bagi Rajamu,
esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, Bagi anak domba. bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, Bagi anak domba. bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bagi rajaku. Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, Bagi anak domba. bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Diri ala bala basara kali ala basara kali ala bakusya. Diri ala bahari ala basara kali ala bakusya. Ciki cika tapa kali ala basara kali ala bakusya. Ini ala bahari ala basara kali ala basara kali ala bakusya. Diri ala bahari ala basara kali ala bakusya. Ciki cika tapa kali ala bahari ala basara kali ala bakusya. Diri ala basara Kita puji namanya. Mari kita tinggikan Dia. Engkau yang bertata Tuhan. Engkau yang bertata selalu
basanda karya laba kusyai. Kakara laba sanda karya laba kusyai. Kirya laba karya laba karya laba kasanda karya laba kusyai. Kami mau menyembah. Kakara laba Kami mau tinggikan kusyai. Engkau. Kakara laba Raja karya yang laba mulia. kakara laba kasanda karya laba kusyai. Kakara laba kusyai. Kakara laba kusyai. Kakara laba sanda karya laba kasanda karya laba kusyai. Kirya laba karya laba Terima kasih. Kirya laba sanda karya laba sanda karya laba kusyai. Kirya laba karya laba nama sanda karya laba kusyai. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang tuh bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba sandato lialaba kusyai kakaralaba kusyai. Firman Allah berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sementara kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, perhatian kita terpusat kepada Yesus dan keindahan dan keagungan pribadinya, dan bukan kepada perbedaan-perbedaan di antara kita. Sementara kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita dibawa lebih dekat kepada Yesus, dan akibatnya kita dibawa lebih dekat satu dengan yang lain. Pujian dan penyembahan adalah salah satu cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan dan memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan di antara orang percaya. Demi untuk memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan, atau di mana saja kita berada, kita bertekad bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita akan mengembangkan gaya hidup yang selalu memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Mari kita beritahukan keputusan kita ini kepada Tuhan sekarang ini. Dan mari kita minta agar Tuhan menolong kita. Ilialamo kakaralaba sandato lialaba sandato lialaba kusyai. Ikiti kata patori alaba sandato lialaba kusyai kakaralaba kusyai. Bila kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus dengan senantiasa memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang sanggup mematahkan setiap belenggu, membuka setiap pintu penjara, dan memberi kita kemenangan yang kita perlukan. Mari kita beritahukan kepada Tuhan keputusan kita ini. Ilialamo kakaralaba sandato rialaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat mengembangkan gaya hidup yang selalu bersyukur dan selalu memuji-Mu dalam segala keadaan, sehingga Tuhan dapat memakai kami untuk menjadi pembawa damai, memelihara kesehatian, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan, atau dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan untuk mengembangkan gaya hidup yang selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan, sehingga kami akan mengalami kuasa Tuhan yang sanggup mematahkan setiap belenggu, membuka pintu penjara, dan memberi kemenangan yang kami perlukan. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralaba sandato lialaba kusyai.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara, juga informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender Gereja GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta lampu ruangan diredupkan. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Mari kita nyalakan lilin yang sudah kita sediakan. Malam Kudus, sunyi senyap, siang raya, belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus.
Bila saudara ada keperluan lain yang perlu didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal yang layak. Bagi yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut, yang memerlukan keuangan Tuhan sediakan dengan limpahnya. Yang butuh pekerjaan dan usaha, Tuhan beri pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, Tuhan selesaikan masalah rumah tangganya. Mari Tuhan, kami mohon agar kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri senantiasa limpah dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan memberikan tuntunan yang jelas, Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami juga mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon Tuhan agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir dan menolak semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami menolak roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus.
dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online ini, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, Americans, you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa
atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Termulia, katakan layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, Raja layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi dengan iman katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Kau berkuasa Tuhan, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Yesus Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Kau berkuasa Tuhan, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Yesus Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Kau berkuasa Tuhan, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Yesus Raja atas segala
besar, namamu besar, termulia. Kita sembah namamu besar, termulia. Sekali lagi katakan namamu besar.